guys, welcome back. Kembali lagi dengan idol favorit kalian, Christine. Ini masih Christine yang sama ya, belum ada Christine KW di dunia ini. Cuma ada satu-satunya di dunia, Christine yang cerewet dan menggemaskan ini. Ada openingnya terlalu lebay. Oke guys, jadi kali ini aku akan bikin konten tentang 6 perubahan kecil yang harus dimulai dari sekarang. Jadi ini masih tentang konten motivasi. Aku masih semangat untuk memotivasi kalian semua. Tapi sebelum lanjut jangan lupa dong belanja di toko aku, di TikTok shop aku CM Wijaya, dan belanja juga di Shopee atau Tokopedia aku Trilift. Siapa tahu ada aja barang-barang yang kalian suka gitu. Silahkan check out sebanyak mungkin supaya aku ada penghasilan, supaya aku bisa belanja sepuasnya. Aduh, sejak kapan ini tim promosi dar-dedor ini semangatnya. Oke guys, jangan lupa juga subscribe dan share channel aku ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama semakin semangat, sama-sama bisa menjadi orang hebat di masa depan. Oke, amin. Apa lagi ya? Oke, langsung aja ke kontennya. Jadi 6 perubahan kecil yang harus dimulai dari sekarang. Yang pertama, berhenti menggunakan kata-kata negatif. Kata-kata negatif contohnya aku nggak bisa, mustahil, aku pasti gagal. Nih. Jadi ini karena apa guys? Ucapan itu adalah doa. Jadi kalau kita tidak ada perubahan, terus kita masih tetap aja menggunakan kata-kata negatif ini, itu secara nggak langsung otak kita bakal tersetting untuk pasti gagal. Jadi dia bakal terserap ke dalam otak dan ujung-ujungnya gitu jadi kenyataan, kayak doa itu adalah kayak kata-kata itu adalah doa. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau berkata-kata kata-kata yang bagus lah, yang membangun, yang memotivasi, kayak aku gini kan memotivasi orang gitu. Jadi berdampak bagus lah ke depannya. Jadi kalau kata-kata negatif kayak yang aku contohin tadi, sebaiknya itu kalian kurang-kurangin atau hentikan ya penggunaan kata-kata negatif seperti itu. Kayak aku nggak bisa, mustahil, aku pasti gagal. Jadi hal-hal kata-kata yang jelek kayak gitu dilempar aja ke tong sampah aja, nggak usah dipakai, udah expire gitu. Dan poin yang kedua adalah jangan habiskan energi dan waktumu untuk membenci. Jadi sepanjang kita semua masih hidup di dunia kan, aduh bentar mataku gatal. Jadi selama kita masih hidup di dunia guys, pasti ada aja orang yang berbuat salah ke kita, atau ada kata-kata orang yang menyinggung perasaan kita tanpa kita sadari. Pokoknya selama masih hidup lah, masih adalah perselisihan ataupun pertengkaran, perdebatan yang ujung-ujungnya bikin kalian jadi benci sama orang lain. Nah, di sini aku mau ingatin lagi ke kita semua. Saat kamu membenci orang, yang paling rugi bukanlah orang yang kamu benci, melainkan dirimu sendiri. Jadi kalau kamu membenci orang, itu kamu merugikan dirimu sendiri, karena kamu tidur jadi nggak tenang, kamu terus kepikiran dia, kamu kayak ngerasa harus balas dendam. Energi dan waktumu itu terbuang untuk hal-hal percuma, hal-hal negatif. Jadi seharusnya waktu itu bisa kamu gunakan untuk fokus berkarya, fokus untuk jadi orang yang produktif, menciptakan karya-karya yang baru, untuk bisa menginspirasi orang seperti itu. Tapi kalian malah menghabiskan waktu yang ada hanya untuk memikirkan satu orang yang not even worth it a second of your life. Jadi kalian menghabiskan waktu kalian pada orang yang tidak pantas untuk mendapatkan satu detik pun waktu dari hidupmu gitu. Jadi kalau aku mengerti waktu itu sangat berharga. That's why I don't hate people. Aku jarang banget benci orang. Semarah-marahnya aku sama orang itu, kalau ketemu aku masih tetap bisa tegur, masih bisa tetap senyum walaupun mereka pernah bikin salah ke aku. Karena apa ya, kalau kalian membenci itu hati kalian bakal menimbun penyakit gitu loh, karena hati yang nggak bahagia gitu loh. Kalian ngerti kan maksudku? Jadi karena hatimu membenci, jadi itu bakal ujung-ujungnya bakal muncul berbagai macam masalah kesehatan, karena kamu jadi kepikiran dia, kamu jadi merasa pengen balas dendam, untuk ujung-ujungnya kehidupan gitu jadi kayak nggak maju-maju gitu, karena energimu habis terkuras untuk orang yang kamu benci ini gitu. Jadi
Belajarlah memaafkan dan memiliki rasa toleransi. Aku nggak bilang kalian harus memaafkan detik itu juga, enggak. Karena setiap orang memiliki kapabilitas, kemampuan masing-masing. Jadi ada yang membutuhkan waktu 1 tahun baru bisa memaafkan, ada yang membutuhkan waktu 20 tahun baru bisa memaafkan. Jadi itu tergantung ke diri kalian sendiri. Tapi kalau aku boleh menyarankan, sebaiknya lepaskanlah pengampunan, maafkanlah, supaya hidupmu itu bisa kembali berwarna gitu. Jadi kalian nggak menyimpan akar pahit lagi gitu. Dan yang ketiga, perubahan kecil yang harus dimulai adalah jangan terlalu serius di dalam hidup. Jadi kalau kalian terlalu serius itu kalian bakal jadi kayak robot. Nggak ada emosi, nggak ada apapun. Semuanya terasa flat, datar, dan membosankan. Jadi sekali-kali chill, santai, relax, refreshing. Kalian jalan-jalan, kalian pergi beli makanan yang kalian suka. Kalau kalian cewek, kalian hobi untuk tampil cantik, silahkan manjakan diri kalian ke salon. Silahkan ubah warna rambut kalian, silahkan gunting rambut kalian dengan style-style yang lebih fresh, yang lebih bikin hati kalian senang gitu. Jadi jangan terlalu serius gitu. Poin yang keempat, aduh suaraku ini udah mulai habis nih sepertinya. Kamu nggak apa ini? Aduh maaf guys, aku nggak bisa baca tulisanku, terlalu jelek. wait Kamu nggak harus selalu benar dan menang. Kadang kamu harus mengalah untuk menang. Nah gitu. Jadi kamu nggak bisa kalau segala sesuatu kamu yang benar terus, kamu benar 100%, 1000% setiap saat, all the time. It's impossible. Jadi kamu kadang juga itu harus mengalah. Tapi walaupun terlihat kalah, padahal sebenarnya kamulah pemenangnya gitu. Waduh, mantap banget nih kalimatnya. Christine sok bijak nih waktu bikin contekan ini. Dan poin yang kelima, perubahan yang harus kamu mulai adalah pisahkan perasaan dari tindakan. Pisahkan perasaan dari tindakan. Karena kadang kita sebagai manusia, kita terlalu memikirkan perasaan sehingga tindakan kita itu jadi kayak kurang objektif. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kita terlalu terbawa perasaan. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya ada yang salah atau keliru gitu. Jadi jangan buat keputusan dengan terburu-buru hanya karena terbawa perasaan. Pikirkan segala keputusan dan tindakan dengan kepala dingin. Jadi misalnya nih kan, balik lagi ke topik cinta kan. Jadi misalnya kalian ini bertengkar sama pasangan kalian. Misalnya hanya karena masalah dia terlambat jemput sekali doang. Terus kamu yang cewek karena terbawa perasaan langsung bilang, kita putus aja, kamu nggak sayang lagi sama aku. Buktinya kamu telat jemput aku. Nah ujung-ujungnya kalian putus. Padahal itu sebenarnya bisa didiskusikan dengan lebih baik. Bisa ke depannya kamu atur alarm lebih cepat 15 menit sebelumnya supaya nggak terlambat atau gimana. Pokoknya masih bisa didiskusikan. Tapi karena terlalu terbawa perasaan, kamu minta putus dan akhirnya hubungan itu pun berakhir. Atau misalnya yang cowok karena terlanjur diomelin sama atasan, dia jadi resign dari pekerjaannya karena dia nggak terima diomelin sama atasannya. Tapi kalau dipikir panjang, misalnya omelan itu hanya karena pekerjaannya memang ada beberapa poin yang salah gitu dan harus direvisi. Nah misalnya masalahnya itu masih bisa didiskusikan, kecuali kalau masalahnya yang memang udah fatal banget, yaitu silahkan dah pakai perasaan 100%. Tapi kalau masalahnya masih bisa didiskusikan, masih bisa diademkan, jangan diperbesar. Seperti itu maksudku. Poin yang keenam adalah syukuri kesuksesan kecil. Jadi ini perubahan yang harus kita lakukan. Jadi syukuri kesuksesan kecil. Karena biasanya kesuksesan kecil itu sering terlewatkan atau hanya disepelekan kayak udah biasa aja kayak gitu. Tapi kita harus mensyukuri segala sesuatu. Misalnya kamu berhasil bangun pagi. Ini kecil banget nih. Jadi aku pilih contoh yang konkret banget nih. Jadi misalnya kamu berhasil bangun pagi. Biasanya kan kamu sering
susah bangun pagi, terus kamu udah tiba-tiba bisa bangun pagi. Nah itu silahkan kalian syukuri. Kalian bakal berdoa, terima kasih banyak Tuhan karena aku hari ini bisa bangun pagi dengan nafas yang baru, dengan semangat yang baru. Silahkan syukuri. Atau kamu berhasil menang dalam olahraga di sekolah gitu, lomba olahraga di sekolah. Nah silahkan syukuri hal-hal kecil seperti itu. Atau misalnya kamu adalah tipe orang yang malas baca buku, dan karena kalian disuruh sama guru kalian untuk baca buku pelajaran, dan kalian pasti udah tahu kalian bakal bosan membaca buku itu, tapi suatu saat ketika kalian bisa berhasil membaca buku itu selama 30 menit aja, silahkan syukuri. Pokoknya segala sesuatu syukuri. Itu adalah salah satu kunci sukses. Oke, jadi seperti itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan silahkan belanja di toko aku. Ada TikTok Shop CM Wijaya, ada Shopee dan Tokopedia 3 Leaves. Nanti aku akan tulis di description box. Silahkan belanja. Kalau kalian nggak belanja, nanti aku bakal berhenti bikin konten karena aku nggak ada pemasukan apapun untuk mensupport segala macam keperluan konten ini, seperti kuota, lightning, dan juga makeup yang cantik ini kan butuh biaya gitu. Jadi silahkan support aku ya. Kalau kalian nggak mau ribet, silahkan beli aja membership langganan di channel aku gitu. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.